bukan ditinggal tapi diwetmu. Lu foto atau malundo, kami sempat pikir ke sana. Bentar dulu. Kami sempat pikir ke sana, namun lu foto dan malundo itu ada aksi yang tidak diketahui seperti lupa atau indofure gitu ya. Permasalahannya ngepas mengambil maudi'ah itu ketika saya baca dalam kitab itu terletak pada pembahasan kuburan. Di kuburan itu ada pembahasan mengambil maudi'ah di atas kuburan. Itu maudi'ah. Apakah benda yang maudi'ah di atas kuburan masih hakul malik? Apakah sudah lepas pemilikan? Seperti menaruh bunga atau air di atas kuburan. Seperti itu. Ternyata ulama, bentar dulu, sampai kajian ini tidak akan nemu ini. Itu ternyata ambil maudi'ah itu maudi'ah, jika maudi'ahnya secara ada itu masih diperhitungkan, artinya masih bukan barang remeh, di mani, maka tidak boleh mengambil. Namun jika maudi'ahnya bukan merupakan barang remeh, maka boleh mengambil secara mutlak walaupun tanpa ulimarido. Nah, permasalahannya sekarang dalam deskripsi nasi kuning, ayam panggang, teh hangat itu kan secara adetan itu orang yang mantap dia kan. Oke, berarti tidak boleh jawabannya. Ini ibaratnya kalau huwa yaqumu abdudalik dalam di atas kuburan. Kitab tidak tuntas. Tuhan tuntas. Kalau kita pakai kuras saya nggak bawa. Wa yaqumu abdudalika ay ala ghairi malikihi. Nihayatul mabuni qala ayusin qawluhu mimro min al-asya'i rutubah yadkhulu fi dzalika al-birsi wa nahwihi min jami'in nabatat ar-rutub, menaruh bunga di atas kuburan. Wa qawluhu ala ghairi malikihi kan haram bagi selain maliknya, berarti mempunyai hak tamlik. Malik masih mempunyai hak. Amma malikuhu fa in kana al-mawdu mimma yuradu anhu adatan harum alaihi abdu. Jika yang diletakkan oleh malik itu adalah suatu benda-benda yang sudah tidak dianggap secara adil, maka malik itu pun haram mengambilnya karena sudah lepas hak tamliknya. Namun jika benda yang ditaruh di atas kuburan itu merupakan benda-benda yang masih diperhitungkan secara adil bernilai, maka malik masih mempunyai hak, dan bagi selain malik itu tidak boleh. Lalu bayar abdu li adami iradi malikihi minhu, jika wa adami ridho bi abdihi, jika bendanya termasuk mayuk rodul adatan. Ini biar paham dia tuh. Dan saya kira yang bawa ibarat ini cuma saya. Jawaban dari Al-Mubarok itu dikasih. Kalau seseorang itu barangnya itu berharga, maka itu tablik itu masih punya si pemilik. Untuk menjawab deskripsi bukan tafsir, karena deskripsi termasuk benda yang berharga. Ya langsung. Ya. Terus untuk sesuatu yang tidak bernilai, maka dikatakan di Al-Qur'an dengan saya komentari. Al-Amin. Nanti dari komentari lagi, itu masalah itu sebenarnya penilaiannya banyak Pak. Kalau mau ibadah sedangkan pada terus lagi, itu nanti ada abdul lagi, ada apa seperti itu. Cuma intinya adalah ibadah foto-foto. Itu memang konsepnya abdul itu kalau yang pertama diperbolehkan kalau ada tol gitu. Yang kedua kalau memang sudah tol itu ya kan? Dan kalau mengambil konsep yang di luar mobil itu silahkan baca. Di situ menurut ada nanti aku main juga di situ. Kalau aku main apa yang nanti ini kalau punya ibadah dibutuhkan. Ya, saya perhatikan. Karena saya kan biar mereka itu langsung membacanya, Pak. Jangan dibaca foto. Itu kan mengambil konsep dari ada kopi. Kalau mengambil konsep dari kopi, bacakan seluruhnya konsepnya bagaimana? Itu kira-kira ya, kalau ada kami saya
tidak ada ikrot, maka bagi orang yang lain itu haram mengambilnya. Dari sisi karena milik orang lain, kedua karena mengambilkannya milik apa masih juga Ada ini. Kalau masih iya Pak. kasih baca lagi itu Kan masih perjalanan juga. yang kedua ketika perkara itu tidak perkara itu anju, maka nanti kajiannya kepada pemiliknya. Ya. Kalau memang perkara ini biasanya ikrot, maka harta pemiliknya tidak boleh mengambil. Kenapa? Mengambil haknya mayit. Sekalipun ini biasanya tidak ikrot, pemiliknya tetap tidak boleh ngambil walaupun masih berhak mengambilnya. Kenapa? Ada kaitan hak mayit. Ada konsep di sana itu pakai konsep menurut apa? Moral anhu. Yang mana moral anhu itu pasti tidak akan lepas daripada koreknya. Iya. Perlu anak itu. Wargido yang tadi mungkin tidak lima. Oh, itu dia. Bagaimanapun dan dalam kondisi apapun, jika pemiliknya itu masih belum ridho atau dalam arti itu tidak ada minat masih sekali lagi, maka pasti haram. Dalam apapun pasti haram. Jika pemiliknya tidak memiliki atau dalam arti tidak aktif. Dalam arti pembahasan ini tidak ketahui pemiliknya sakit hati atau tidak. Makanya kalau pembahasan ini berarti tidak pas terhadap apa yang dilakukan saat ini. Ada yang jawaban beda dari Indonesia dalam kasus Tadi kan ikrotnya dikembalikan. Ini konsep beda itu. Ikrotnya dikembalikan itu. Ikrotnya kan harus dikembalikan. Ini masih belum patah kok mencari konsep lagi. Ya, silakan Mubarak. Pertama, ketika kita menjawab memakai ulima ridho, kita cukup menakbirkan ibarat dalam diafah atau ulima itu. Namun kita kesulitan jika kita rumus pakai rumusan ulima ridho, karena ulima ridho itu mafhum. Masa kita menjawab jawaban ini pakai jawaban mafhum? Berarti kita delete di ulima ridho. Kita jawab pakai konsep yang ngepas ke permasalahan. Ini kan kita ngekot ke rumusan suka. Rumusan suka itu bertemu mengambil ma'udhi'ah. Dan seperti itu kami mukadimai. Ketika ada orang ma'udhi'ah di tempat sepi, kan seperti itu, apakah masih mempunyai hak milik? Bukan saya menafikan milkun lil mayyit, tidak ada, bukan. Sekarang akun adaminya kita hukumilah yang hidup. Ketika ada orang meletakkan benda di tempat sepi, meletakkan, apakah masih punya hak milik? Kan seperti itu. Ada lagi dari Iya, makanya, iya, asyai'ul matrukah itu memang ditinggalkan. Contoh asyai'ul matrukah itu asyai'ul halak, benda-benda yang rusak. Maka baru bisa dihukum asyai'ul matrukah. Kalau benda-benda HP tenggenteng berdebu kose, itu benih asyai'ul matrukah. Nah, oh ini eman. Maka asyai'ul matrukah kenapa asyai'ul mubah? Karena bendanya itu benda-benda halak atau baqiyatut ta'am. Seperti itu. Maka tidak pas ketika dikatakan asyai'ul matrukah. Yang lepas memang ke ma'udhi'ah ini. Ma'udhi'ah masih mempunyai hak tamlik. Si pemiliknya jika benda itu memang benda yang masih diperhitungkan mempunyai harga. Di eman. Saya tidak menafikan ini salah satunya. Ini kan kenapa kok ulama mengharamkan orang lain mengambil ma'udhi'ah di atas kuburan. Satu, karena masih milik orang lain. Dua, karena masih ada mengambil hak mayit. Kan seperti itu. Kita satu dulu, untuk meloloskan dari kepemilikan orang lain ini tidak boleh. Kalau masalah ulama itu sampai itu tentang ma'udhi'ah apa tidak? Gimana? Itu sampai mengatakan itu artinya ma'udhi'ah apa tidak? Ma'udhi'ah, tetap ma'udhi'ah. Masuk. Kami baca di bawah ini loh. Saya minta jawaban yang berbeda. Satu jawaban langsung nanti ke muhadir. Satu jawaban langsung ke muhadir ya. Satu jawaban langsung ke muhadir.
diperbolehkan dengan catatan tasawuf kan kita aja dulu maksudnya takdir ketika perkara sudah disodorkan kepada orang lain atau kepada kita, apakah masih kepemilikan kita, itu yang harus dicari takdirnya dulu. Bukan kalau sudah disodorkan kepada orang lain atau kepada lain, bahkan ada takdir masih ada kepemilikan kita, maka ya tidak boleh. Masih coba ini kita harusnya ya pakai konsep aturan gigi, artinya ketika tafsawal taman begitu, ketika sudah dikobat, kalau hewan amannya dikobat, siapa yang mau dikobat? Hewan. Jadi tasawufnya. Iya, sekali itu tasawuf kan tetap harusnya ada korena. Seperti ada korena. Kalau memang korenanya orang yang akan marah, ya udah kita ambil. Pakai konsep tadi itu. Kedua, ketika kita ada kembali kepada lulusan awal, ikut kalau waktunya itu memang takarutnya dia kan haram. Kalau saya ketika membahas itu kan tadi haram karena kalau ya haram kalau takarut wajib. Kalau saya boleh mengambil sebatas ngambil bukan memiliki. Kenapa? Atau besar? Kenapa? Itu aja. Itu engkau menurut saya. Jika harus dijalan. Kenapa? Yang buka dong. Fokus ke pinta yang diminta rumus, karena makanan yang awal itu kan sudah kita posisikan sedekah. Lalu yang mengambil itu apakah diperhitungkan oleh syariat? Apakah bentar dulu, bentar. Ternyata dalam konsep dialog saja, yang memang makanan itu untuk tamu untuk sedekah, itu tidak boleh tamu itu semena-mena mengambil. Harus ada talaqutut takdim atau koordinatut takdim. Artinya
Hanya kalau tidak ada rumusan. Kalau tidak diniati sedekah kan haram. Kalau diniati sedekah maka hukumnya boleh kan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua ini dia sudah mencari makanan. Kemudian dia hanya sedekah boleh kan. Kemudian kalau yang seorang dia boleh. Itu boleh. Nah ini kondisi saja sedekah dia orang jadi yang jika tidak ada indikasi di saudara hewan, apakah boleh satu hewan? Diperbolehkan ada saya punya yang hari apa? Cuma ini paham kami ketika ada indikasi di situ ada hewan yang mengambil. Jika tidak ada bagaimana? Jangan ini sebenarnya tujuannya apa dia mengetahui? Coba. Apa sedekah? Kemudian kalau dia keluar untuk marah gitu. Kembalikan ke Sadi. Kalau Sadi mengatakan tidak diperbolehkan. Ini lanjutan nih. Coba gini. Coba. Kita pakai konsep tinggi saja. Jawab mengambil ini kita pakai konsep tinggi. Kalau tidak diangkat jangan ngomong. Kalau tidak ada ini tidak perlu dikembalikan pada saat itu pada urusan yang pertama. Kalau urusan yang pertama itu tidak ada maka umpama diambil oleh orang lain ini gimana? Ini urusan itu pada urusan yang pertama dulu. Ini umpama diambil orang lain ini gimana? Entah dari orang yang sudah entah dari orang yang mengambilnya. Ini kan aslinya sakit mintanya seperti itu. Begini Pak. Jawab dulu hanya satu-satu biar enak. Iya, ini. Bentar, ini. Ini makanya tidak konsisten. Ya. Saya jawab ini. Yang lain suruh diam dulu. Ini. Kita konsisten dulu. Ya, gantian. Sudah dihargai pertama dihargai menjawab dengan betul mengalukan dorong. Kedua dihargai kembali terhadap ini dihargai saya bentar dulu. Saya yang biarkan. Kita konsisten dulu. Kita kan dalam permasalahan fikih, orang yang mempunyai benda itu baik ridho ataupun tidak ridho. Orang yang menjumpai benda dapat dihukumi beda. Kan seperti itu. Bentar, contoh. Ketika kita menemukan benda di jalan, orangnya memang membuangnya. Namun kita sebagai penemu, itu kan diklarifikasi hukum lain. Jika ulama ridho, maka sedemikian. Jika artinya untuk mengetahui benda ini ulama ridho, kan masih belum pasti. Makanya kita harus berbeda. Yang mau menanggapi dari rumusan saya kembalikan ke Mustafa. Saya rumusnya mana biar ada rumusnya mana? Rumusnya mana? Dari Muhammad mengatakan bahwasanya tadi isu yang pertama seseorang pelaku ini terhadap hewan. Adakah ibarat yang mengatakan sedekah ke orang itu namun diambil oleh orang lain itu diperbolehkan? Tadi yang dikatakan bahwa harusnya ada ibarat yang mengatakan asal pakai hewan itu boleh asal itu toh. Karena rumusan dari depan itu asal pakai hewan beri bahwa Tuhan ada. Jangan sampai ada
pacaran bahwasanya hasil politik berlebihan itu. Ada nggak ibaratnya seperti itu? Ada Pak, ini Pak. Baron. Enggak, maksudnya kok ya Bos. Ini perbedaan ini dari Musawiri perlu kita kembali karena rumusan dari Sultan. Kalau seandainya rumusan itu sederhana bukan hanya saja ada hewan atau orang lain, maka otomatis permasalahannya sudah selesai. Jadi kalau masalah ke hewan itu untuk ibarat yang sudah ada masih belum masuk ke Itu ibarat mujarrad tasadduk itu sudah mewakili penerimanya itu siapa saja. Kalau sampai tanya sudah kok secara mutlak, ya sudah dibahas. Kalau masuk masalah itu banyak. Yang perlu dikaji itu dari sini ada dua hal. Pertama, jika memang kalau sudah kok hewan boleh jelas itu baru sudah dibaca banyak itu. Sudah kok air laut itu laut. Sekarang itu yang perlu sampai itu pahami di sini. Pertama, ketika kita memberikan sodako kepada apa namanya itu hewan umpamanya. Kemudian ternyata kalau diambil oleh orang lain, maka wajib. Itu orang baru nggak pernah bersuara seperti itu. Kalau sampai itu maunya sudah ke hewan berselain, ya kalau sampai suara hati itu, tanya saja ke saya bisa jawab. Itu gampang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu sampaikan itu adalah di dalam masalah apa namanya itu bersahabat riba itu kita perlu tahu prosedur mutasaddiq, prosedur wajib. Sekarang jika barang itu tidak tahu prosedur wajibnya seperti apa, kita mengambilnya bagaimana? Nah, kan beda saya kalah boleh nih ke praktek nih Kak. Maka ibarat saya masuk. Ini juga perlu dikaji baru semua saya. Artinya gini, kan barusan seperti sudah ada yang ditawarkan oleh yang dari alami, bahwasanya yang namanya wajib, gitu, yang namanya kita meletakkan itu kan ada yang haram, ada yang boleh. Sekarang kita bisa langsung menentukan oh ini yang boleh dari mana, gitu. Maka itu yang perlu dikaji oleh suaminya. Kalau sampai langsung kita sudah oleh, bahwasanya barusan itu juga ada yang mengatakan bahwasanya apa namanya itu ketika ulama itu kok usul saya ulama itu kalau itu sebenarnya dari mana? Justru saya mengatakan tak itu. Dan saya ini yang perlu saya kaji. Tapi sayangnya ternyata diwakili oleh beliau. Jadi apa yang dikatakan saya dinasar oleh beliau barusan. Ini perlu dikaji oleh saya. Mungkin semua sudah selesai dari awal itu. Saya sebutkan dulu. Ada dua permintaan dari permintaan pertama tentang waktunya itu tidak tahu siapa yang berhukum. Waktunya tidak tahu siapa yang berhukum. Kedua, waktu waktu itu waktu hari itu yang mana? Kedua itu seperti apa? Singkatkan kita lagi dari rumusan mustahil. Seperti ini. Berarti coba ini akan dulu walaupun kita katakan haram, kita katakan boleh, kalau kita kepada Rasul, maka hukum mengambilnya bukan berpacu kepada waktunya. Soalnya yang meletakkan kita tidak tahu, apalagi waktunya yang meletakkan kan itu. Maka boleh diambil dengan catatan ada korenak kuat. Ulima dibahu, audun dari bahu, almat bahu. Berarti ada si al-makruhah tadi itu. Terserah pakai konsep ikrar ya, terserah pakai insaf, pakai konsep ulima dibahu, terserah. Yang penting ada korenak kuat. Kalau perkara ini boleh terjadi maka boleh. Tidak dulu. Semua musawiri itu sudah
sudah mafhum ya? Ya, mafhum. Sudah mafhum dan sudah setuju semua tentang masalah konsep qarinah dan asyia al-mutluqah. Coba. Sudah setuju semua. Mau apa? Kita khusus kajian ini. Apa? Ya, kita coba mau muskil bukan muskil ini moderator soal ini. Makanya kita bahas satu kajian ini tak nyaman aja gimana? Nyaman itu baru bahas masail. Konsep yang saya usung tadi itu kan masih belum terbahas. Contoh posdul wadi itu kan posdul wadi, orang yang menjumpai makanan itu kan tidak mengetahui posdul wadinya. Lalu jika tidak mengetahui posdul wadi ridho atau tidak ridho, maka kan syariat turun dari sini. Lalu jika kita menjumpai makanan, entah ini sesajen ataupun apa dan yang lainnya, setelah temu posdul, najumilah posdul, maka hal ini tetap kepemilikan itu kita tidak boleh mengambilnya. Apalagi benda sekarang masih bisa diambil lagi oleh pemiliknya. Lalu tidak enaknya kajian kita ya apa? Maksudnya kalau barang tersebut angkutkan dengan satu. Barangnya ini termasuk dari barang yang sedikit berharga. Itulah yang enggak. Bisa saja kan dari barang itu bisa saja oleh kami. Karena maksudnya tidak ada. Yang pertama, saya akan dulu. Pertama saya perlu ibarat yang dari tadi kan lebih skor. Perlu ibarat yang mengatakan kalau berdua sahaja atau bertemu kalau dari kanan. Nah pasti itu. Nggak ada beda sama sekali. Ini di situ kan. Nah saya minta ibaratnya. Apakah di modern itu milik guru itu zala atau tidak? Kira-kira. Apa zala guru di model itu? Kira-kira. Ini kan kita kajian kan? Jika kita kajian, maka sampai kita mana kita. Saya juga mau kasih kajian tadi ke Mas Mubarok ini. Saya tanggapi tadi Mas Mubarok ini ngomong permasalahan ini bukan permasalahan satu, tapi banyak. Ya. Coba kita kaji. Makin dulu orang kaya padi. Ya, terus saya kemarin. Padi dari kemudian kira-kira berapa satu? Tarku. Tarku. Cuma ada poinnya. Kalau ibaro tarku, kami bacakan nanti ibaro tarku dan ibaro bitlu. Gini, ada. Gini, saya tanyakan ini. Coba mengerti. Bagaimana kaya padi? Sebelum kemarin ya berkendara. Pas lagi ada sore, ikut oleh Mas Dirjen Padi. Keteliti nanti ayo. Kira-kira berapa satu? Intinya. Oh, Jadi kalau ibaro yang mengatakan fi'lu, yang dikasih fi'lu itu adalah fi'lul amal. Ada pekerjaan meninggalkan. Itu. Jika tarku itu berarti tarkul amal. Sampai menemukan barang dengan sabar. Sampai mau membedakan kita atau dari mana? Dari mana? Dari dulu al-Mubarok saya Intinya, kalau menemukan barang, kalau kita konsep begini, kalau kita nanti orang, apa kita itu yang mempunyai barang? ya. Apakah boleh mengambilnya? Maka pakai konsep Dan ini kedua. atau pakai konsep Coba satu kajian, coba satu penjelasan ini. Ya, ini konsepnya seluruh musawir sudah paham bahwasanya kalau ada barang yang dibedakan ada dua konsep. Ya. Konsep yang pertama tentang masalah tulisan itu. Kalau seandainya Tak usah dibahas 5 ridho. Itu urusan Maksudnya itu loh, saya paham. Kalau ini tuh kita kan intinya menemukan barang. Kita menemukan barang. Bukan di tempat umum. Jadi Kak, sebelum ke Bapak Rumus, coba saya tanggapi dulu sebentar. Konsep benda yang jatuh di tempat-tempat itu kan ulama sudah mengklarifikasi. Jika di
tanah milku, maka milku tanah, kan itu. Jika fisaware, maka lihat bendanya. Jika bendanya tertata rapi, itu berarti maudi'ah. Namun jika bendanya keladakan, baru itu ada aksi itu. Nah sekarang benda itu setiap soson, lilin dan sebagainya, rapi, maudi'ah. Ini talam, ini minyan kami benda. Kira-kira itu Ini ketika modelnya maudi'ah, seandainya kan geger kan celadakan, ini kerapi. Arti intinya bukan ada fi'lu meninggalkan muang, bukan. Melainkan maudi'ah. Kasus kajian maudi'ah, sampean cari di kitab-kitab pasti cuma ada di berkuburan itu. Kira-kira Pas kira-kira loh, kita merumuskan bukan pakai hukum kira-kira. Ayo, sekarang siapa? Dia itu disebutkan secara perintahkan apa rapi? Rapi kok. Tapi boleh makannya apa enggak? Boleh makannya apa enggak? Jadi media karena Sudah ya, sudah. Saya kembalikan ke ya, tadi kan mengajarkan lagi kolomna begitu. Mungkin Dan maksudnya kan jadi kolomna itu begitu. Coba itu yang dari Al-Amin itu motornya hanya dengan memakai takbir masakan uliman itu. mungkin. Ya, tanpa sektor mas yang kita masuk ke dewan masuk ke lagi itu kan terlepas dari itu. Ini kan kalau bahas uliman itu jangan terlalu apa. Coba uliman itu das gampang yang sudah dikatakan. Ya, sapi ya. Kita harus melihat coba. Kalau alangkah baiknya, moderatornya Bapak Rumus yang nggak bingung dengan apa yang saya sampaikan, tadi BD selesai ini kepada panitia. Ya, betul. Baca. Langsung kita akan aja. Ya. Sampai baca sendiri. Terus. Begini Rumus, biar saya kasih kajian minimal itu. Begini, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Laulam ta'lam, laulam tu'lam hakikatu wasfil hadis fala yahidu. Tufa. Fala yahidu. Wan nas mukhtalifuna fi dzalik. Enggak ada. Intinya ini berkaitan dengan akwal dan waswas dan semangat. Coba begini. Intinya laulam tu'lam hakikatu wasfil hadis. Coba saya mentahkan, saya batalkan konsep uliman itu. Saya ada ibarat ketika barang tersebut ditulang maka tetap Ya semua barang yang tertinggal lakukan semua. Kecuali perkara-perkara memang yang diketahui secara Korea itu menurut Anda. Coba begini. Kalau tidak menurut Anda, jangan pakai konsep uliman itu. Coba ini uliman itu. Uliman itu saya kaji secara utuh. Uliman itu dalam konsep ulimah saya jelaskan sama syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya uliman itu harus yu'lamu halal mudid itu ya. Jika tidak kenal terhadap tamu atau tamu tidak kenal terhadap orang yang menyuguhkan, maka tidak bisa menerapkan konsep uliman itu. Sekarang pemilik makanan itu kita tidak mengetahui sampai kapan tidak bisa karena tidak mengenal.